teman-teman, perkenalkan nama aku adalah Sofia Faida dengan NIM 093 dari kampus Institut Teknologi dan Bisnis Tupan. Nah, di sini saya akan membuat 3 aplikasi seleksi kondisi. Pertama, seleksi kondisi itu apa sih? Seleksi kondisi adalah suatu fitur dalam program yang memungkinkan program tersebut untuk menentukan tindakan apa yang harus dikerjakan berdasarkan hasil dari suatu kondisi yang diperiksa. Hampir semua program yang kompleks menggunakan penyelesaian kondisi untuk mengatur alur jalannya perintah. Dalam bahasa pemrograman Java, terdapat 2 pernyataan umum yang digunakan untuk melakukan seleksi kondisi, yaitu pernyataan if. If itu dibagi menjadi 3, yaitu ada if tunggal, if ganda, if majemuk. Apa sih if tunggal? If tunggal biasanya digunakan jika hanya ada satu tindakan yang dilakukan apabila kondisi benar. Kemudian ada if ganda atau if else digunakan jika terdapat 2 kemungkinan tindakan. Satu jika kondisi benar dan satu lagi jika kondisi salah. Kemudian ada if majemuk, yaitu digunakan jika terdapat banyak kondisi yang perlu diperiksa secara bertahap. Oke, langsung saja kita membuat aplikasi yang pertama, yaitu pilihan perhitungan, luas, volume, dan bangun. Pertama, di sini kita akan buka Java Netbeans-nya. Kemudian kita membuat project baru dengan di sini klik Java with N, kemudian Java aplikasi, kemudian next. Di sini saya akan membuat judulnya, kita kasih pilihan perhitungan, kemudian kita klik finish. Kita cari pilihan perhitungan. Nah, di sini kita klik. Di sini kita klik kanan, kemudian cari pilihan perhitungan, kemudian klik kanan, kemudian new, dan Java form. Nah, di sini kita kasih judul pilihan perhitungan, luas bangun, luas volume, kita klik finish. Nah, sini sudah keluar. Kemudian kita di sini adalah tempat untuk membuat interface atau desain dari aplikasi tersebut atau aplikasi pilihan perhitungan. Pertama kita klik label. Label di sini adalah penampilan teks yang berfungsi sebagai informasi, namun tidak dapat diedit oleh pengguna atau user. Biasanya digunakan sebagai judul teks atau judul aplikasinya. Di sini kita kasih judulnya, yaitu pilihan perhitungan. Pilihan perhitungan, kemudian kita edit. Terserah untuk fontnya. Di sini saya menggunakan Erasmus ITC, kemudian
font size-nya 18. Nah, ini kita letakkan di tengah-tengah. Kemudian label lagi untuk alas, nama alas, tinggi dan luas atau volume. Di sini alas, di sini tinggi. Kemudian yang ketiga luas atau nah, kemudian kita tarik text field. Nah, text field di sini yaitu sebagai kolom berfungsi untuk mengisi perintah-perintah teks atau angka oleh user. Perintah teks atau angka oleh pengguna atau user. Di sini kita kosongkan saja. Di sini dikosongkan saja. Kita ambil 3. Kemudian kita ganti namanya dengan change variable name. Di sini kita ganti namanya supaya nanti ketika kita manggilnya gampang. Teks alas. Teks alas. Kemudian di sini kita ganti nama teks tinggi. Kemudian di sini kita ganti namanya dengan teks hasil. Hal yang perlu diperhatikan apa saja yang harus diganti namanya, yaitu yang pertama ada input, kemudian proses, kemudian outputnya. Nah, outputnya adalah luas atau volume. Nah, inputnya di sini adalah alas, tinggi, kemudian ada di sini kita tarik dulu radio button 3. Di sini yang pertama untuk luas persegi panjang. Kemudian di sini adalah volume tabung. Kemudian tarik lagi untuk volume bola. Nah, di sini radio button adalah tombol pilihan berbentuk bundar. Dirancang untuk meminta user memilih salah satu dari opsi pilihan dari 3 opsi ini. Nah, tapi pada saat kita running, ketika kita klik, maka dia akan tetap seperti ini. Jadi tidak memilih salah satunya. Jadi kemudian yang dilakukan, maka kita membutuhkan button group. Sini button group, kita klik saja di sembarang tempat, terserah. Yang penting di dalam kolom ini, dan kita klik. Kemudian di sini luas, volume, tabung, dan volume bola kita klik kanan.
kemudian properties, kemudian button group. Ini kita jadiin satu kesatuan di button group 1. Nah, di sini button groups itu berfungsi untuk menggabungkan seluruh button agar menjadi satu kesatuan fungsi. Kemudian lanjut yang ke volume tabung sama button group 1. Kemudian volume bola sama. Nah, di sini ada garis kuning, maka dia berhasil untuk berelasi. Kemudian kita coba lagi untuk running. Kita coba lagi untuk running. Nah, di sini dia sudah berhasil untuk memilih salah satunya. Kemudian kita lanjut untuk button. Button di sini ada 3 untuk hitung jumlah, hitung, batal, dan keluar. Nah, button di sini yaitu sebagai button di sini itu sebagai tombol eksekusi yang akan menjalankan suatu perintah atau program ketika ditekan atau diklik. Sini kita ganti dulu. Di sini kita ganti ini kita ganti, kita kasih nama keluar. Nah, di sini ya syarat untuk mengganti namanya yaitu ada tiga bagian, yaitu input, proses, dan output. Di sini inputnya adalah alas, tinggi, kemudian luas persegi panjang, kemudian volume tabung, dan volume bola. Ini adalah input. Kemudian prosesnya yaitu ada hitung, batal, dan keluar. Maka itu juga harus diganti namanya. Tapi kita ganti yang input dulu. Bagian input. Di sini radio button, maka kita singkat jadi RB persegi. Kita kasih atau kita ganti nama jadi RB persegi. Kemudian yang tabung kita ganti dengan RB tabung. Kemudian yang bola kita ganti dengan RB bola. Kemudian untuk prosesnya ada 3. Ini juga kita ganti namanya BTN hitung. Kemudian BTN keluar. BTN batal. BTN batal. Ini BTN keluar. Nah, ini sudah selesai untuk interface-nya. Kemudian kita lanjut untuk menjalankan programnya dengan memasukkan codingan pada prosesnya, itu ada hitung, batal, dan keluar. Caranya kita klik aja, misal kita klik yang keluar 2 kali. 2 kali. Nah, kemudian ini adalah tempat untuk kita mengcoding prosesnya. Ini bisa dihapus. Kemudian kita klik untuk yang BTN keluar. Kita klik sistem, titik exit, kemudian dalam kurung 0.
Nah, coba kita jalankan. Kita running file, kita klik keluar. Nah, itu sudah berhasil, dia keluar dari aplikasi. Kemudian kita lanjut untuk yang batang, kita klik 2 kali. Nah, di sini adalah tempat untuk kita mengcoding untuk proses batangnya. Ini bisa dihapus. Kemudian di sini kita akan membuat codingan untuk buton batang tadi. Pertama yang kita lakukan adalah mengosongkan seluruh field. Mengosongkan seluruh field input dan output. Caranya yaitu di sini saya menggunakan perintah set text. Pertama kita panggil dulu text alas, kemudian titik, kemudian set text, kemudian dalam kurung koma atas 2 kali. Kan di sini saya menggunakan perintah set text dalam kurung titik koma atas 2 kali, karena pada variabel di sini pada variabel teks alas, nanti juga pada teks tinggi, kemudian teks akhir yang berfungsi untuk menghapus seluruh teks atau angka yang ada di dalam kotak input dan output. Ini memastikan tampilan aplikasi kembali bersih untuk perhitungan baru. Kemudian berlaku juga kita panggil lagi yang selanjutnya itu ada teks tinggi, kemudian set teks lagi dalam kurung tanda petik 2 lagi, itu untuk teks spasial, set teks, kemudian dalam kurung tanda petik 2. Nah, lanjut yang kedua kita akan melakukan menghilangkan tanda pilihan pada variabel buton. Caranya yaitu hal pertama yang perlu dipastikan dan diperhatikan yaitu pastikan bahwa radio buton grup 1 adalah nama variabel buton grup. Nama variabel buton grup. Maka di sini kita tulis buton grup 1, kemudian titik, clear selection, kemudian dalam kurung. Nah, di sini
karena kita harus menghilangkan tanda pilihan pada radio buton, yaitu semua pilihan rumus persegi, tabung, dan bola, maka saya memanggil fungsi buton grup 1. Kemudian titik clear selection dalam kurung. Nah, ini berfungsi untuk mereset pilihan sehingga tidak ada satupun rumus yang tercentang. Kemudian kita lanjut untuk yang ketiga atau yang terakhir. Kita mengambil kursor, mengambil kursor ke inputan pertama atau dalam kurung adalah alas. Maka di sini kita ketik teks panggil alas, kemudian request fokus dan dalam kurung. Nah, di sini saya menambahkan barisan teks ini, teks request fokus. Nah, di sini berfungsi sangat penting untuk kenyamanan pengguna karena secara otomatis akan memindahkan kursor kembali aktif ke kolom alas. Jadi, pengguna tidak perlu mengklik kolom tersebut secara manual lagi setelah menekan tombol batal. Nah, jika sudah, maka kita coba jalankan. Kita klik kanan, kemudian run. Kemudian kita klik batal. Nah, itu sudah. Coba kita isi. Sini juga isi, kemudian kita batal. Nah, itu sudah menghapus. Jadi codingannya berhasil. Kemudian kita lanjut untuk codingan program hitung atau proses hitung. Nah, di sini adalah tempat untuk memasukkan codingan bagian hitung. Di sini kita hapus aja. Oke, di sini kita lanjut untuk membuat codingannya. Yang pertama kita ketik try. Di sini saya akan menggunakan try and catch. Ini berfungsi untuk menangani kesalahan jika pengguna memasukkan karakter non angka atau membiarkan input kosong. Program tidak akan crash, melainkan akan memberikan pesan informasi yang jelas kepada pengguna. Kemudian kita lanjut. Hal pertama yang kita lakukan yaitu mengambil input dari text field dan konversi ke tipe double dengan menggunakan variabel mewakili alas
dan T Nah, pertama kita ketik double A sama dengan double titik double. Kemudian dalam kurung kita panggil teks alas, kemudian titik get text, kemudian dalam kurung kok get name get text. Get text. Nah, di sini langkah pertama adalah mengambil input dari teks alas dan teks tinggi. Pertama adalah teks alas. Di sini saya menggunakan metode double parse double untuk mengonversi teks yang dimasukkan pengguna menjadi tipe data angka double agar bisa diproses dalam perhitungan matematika. Kemudian kita ketik input yang tinggi double, maka double T sama dengan double parse double, kemudian dalam kurung kita panggil teks tingginya, kemudian get text dalam kurung ketik. Nah, setelah kita memanggil dua tadi, alas dan tinggi, kemudian enter, kita ketik double untuk hasilnya sama dengan pertama kita hasilkan 0, kemudian enter, kemudian double lagi untuk P. Ini di sini adalah rumus untuk mencari volume tabung dan volume bola. Di sini P-nya yaitu 3 titik atau 3,14. Nah, lanjut kita akan membuat langkah yang kedua, yaitu seleksi kondisi. Seleksi kondisi menggunakan if, else, if berdasarkan radio yang dipilih. Nah, yang pertama yaitu if dalam kurung RB kita panggil luas persegi panjang dengan namanya adalah RB persegi
persegi kemudian is selected kemudian dalam kurung. Ini adalah kita akan masukkan rumus persegi panjangnya, yaitu alas kali tinggi. Hasilnya berarti sama dengan A dikali dengan K dikali dengan T, kemudian titik koma, kemudian enter. Nah, di sini kan saya menggunakan if RB persegi titik is selected. Nah, ini adalah implementasi seleksi kondisi program akan mengecek radio button mana yang dipilih dengan menggunakan fungsi is selected. Nah, di sini jika RB persegi dipilih, maka program menjalankan rumus persegi panjang yaitu alas dikali tinggi. Kemudian kita lanjut untuk rumus yang kedua. Maka di sini kita ketik else if. Rumus yang kedua adalah RB, kita panggil tabung, volume tabung, kemudian is selected enter. Nah, hasilnya di sini kita menggunakan rumus dari tabung yaitu P dikali dalam kurung alas dikali alas. Di sini akan alas itu, di sini kan rumusnya adalah P dikali alas persegi atau alas pangkat 2, kemudian dikali dengan tinggi, kemudian titik koma. Nah, rumusnya adalah P dikali alas persegi kemudian dibagi tinggi, kemudian enter. Lanjut untuk rumus yang ketiga dan yang terakhir yaitu rumus dari volume bola. Maka kita panggil RB bola, kemudian is selected dalam kurung, kemudian enter. Kemudian di sini kita ketik untuk rumusnya yaitu 4/3 dikali P dikali alas dikali tinggi dikali T kuadrat. Maka di sini kita tulis dalam kurung 4/3 itu menjadi 4/3, kemudian dikali P, kemudian dikali A, kemudian dikali dengan T kuadrat. Si T kuadrat kita dalam kurung aja, T-nya 3 kali, berarti T kali T kali T. Nah, kemudian titik koma. Kemudian jika sudah, maka kita lanjut untuk else.
Jika pengguna belum memilih salah satu rumus, maka blok else akan memunculkan pesan peringatan melalui G-option pane agar pengguna memilih rumus terlebih dahulu. Nah, di sini fungsi else itu fungsi else itu digunakan untuk memunculkan pesan peringatan melalui G-option pane agar pengguna memilih rumus terlebih dahulu. Jadi rumusnya yaitu else kemudian rumusnya Java X titik kemudian swing kemudian G-option pane kemudian show messenger message dialog kemudian setelah message dialog di sini this kemudian tanda petik 2 kita ketik silakan pilih salah satu terlebih dahulu. Nah, jika sudah, kita klik enter. Kemudian kita lanjut untuk yang ketiga, yaitu menampilkan hasil ke text field. Hasil text field atau pada teks hasil. Caranya yaitu di sini kita ketik atau kita panggil teks hasil kemudian set text kemudian dalam kurung string value of kemudian dalam kurung hasil ketik koma. Nah, di sini setelah perhitungan selesai, hasil yang dapat akan ditampilkan kembali ke komponen teks hasil. Saya menggunakan string titik value of hasil untuk mengubah kembali tipe angka menjadi teks agar bisa dibaca oleh text field. Nah, jika sudah, kemudian kita lanjut untuk menutupnya dengan tadi kan try and chart. Di sini kita ketik chart, kemudian number format X
exception. Nah, kemudian di sini kan tadi awalnya sudah saya jelaskan bahwa saya menggunakan try and chat. Nah, di sini kan fungsi dari try and chat itu untuk menangani kesalahan jika pengguna memasukkan karakter non angka atau memberikan input kosong maka program tidak akan throws, melainkan akan memberikan pesan informasi yang jelas kepada pengguna. Kemudian kita akan ketik Java swing, kemudian option pan, kemudian show message dialog, kemudian kita dalam kurung this, masukkan kalimat yang kita gunakan untuk peringatan itu, yaitu di sini kita kasih input dan alas dan tinggi harus berupa angka. Harus berupa angka. Kemudian jika sudah selesai di sini kita sudah selesai, maka coba kita running aplikasinya. Kita coba mengisi dengan huruf. Nah, ini adalah tulisan dari tadi, input alas dan tinggi harus berupa angka. Kita coba hitung untuk luas persegi. Di sini alasnya 24, kemudian tingginya 45. Kita cari luas persegi panjang, kemudian hitung. Nah, di sini sudah keluar 1800. Coba kita volume tampung. Nah, sudah berhasil. Jika batal, maka dia akan mengkosongkan semuanya mulai dari alas, tinggi, dan volume. Kemudian kita keluar.